Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang profesional mengharuskan kita para perawat untuk mengetahui tentang pemeriksaan pada pasien. Salah satu pemeriksaan yaitu tentang pengkajian. Nah, pengkajian ada beberapa tahap. Salah satunya yaitu pengkajian tingkat kesadaran pada pasien. Kenapa perawat harus mengetahui tingkat kesadaran pada pasien? Karena untuk mengetahui tingkat kesadaran tersebut, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien seoptimal mungkin untuk menunjang kesembuhan pasien. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Nurul Hasanah NIM P18097, mahasiswa Universitas Kusuma Sunda Surakarta, akan memberikan video singkat tentang penjelasan tentang tingkat kesadaran pada pasien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat kesadaran itu sendiri. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang dipakai untuk menentukan tingkat kesadaran pada pasien, mulai dari tingkat kesadaran penuh hingga tingkat kesadaran koma. Ada 3 hal yang dinilai dalam penilaian ini, yaitu 1. Respon buka mata, 2. Respon berbicara, serta 3. Respon motorik. Nah, ketika respon tersebut diberi angka atau skor. Nah, untuk skor tertinggi pada membuka mata yaitu ada skor 4. Untuk skor tertinggi dalam verbal atau berbicara yaitu ada 5, sedangkan respon motorik skor tertingginya yaitu 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian skor dalam setiap respon tersebut. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang respon buka mata atau eyes. Skor diberi nilai 4 apabila membuka mata secara spontan, misalnya sudah disentuh. Skor diberi nilai 3 apabila membuka mata kalau diajak bicara atau dipanggil nama atau dengan diperintahkan untuk membuka mata. Skor diberi nilai 2 apabila membuka mata hanya kalau dirangsang dengan kuat, yaitu dengan rangsangan nyeri. Skor diberi nilai 1 apabila tidak membuka mata walaupun diberi rangsangan nyeri. Selanjutnya dilakukan penjumlahan angka dari masing-masing respon tersebut. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang respon verbal. Skor tertinggi dari respon verbal yaitu 5. Skor diberi nilai 5 apabila pasien orientasi penuh atau orientasi dengan baik dan mampu bicara. Orientasi waktu, tempat, orang, siapa dirinya, dan berada di mana. Skor diberi nilai 4 apabila pasien confused atau tidak berorientasi secara penuh atau bingung saat ditanya oleh perawat. Nah, skor diberi nilai 3 apabila pasien bisa bicara dengan kata-kata yang diucapkan jelas dan baik tetapi tidak nyambung dengan apa yang dibicarakan atau ditanyakan oleh perawat. Skor diberi nilai 2 bila bisa bersuara tetapi tidak dapat ditangkap jelas apa artinya. Suara-suara tidak dapat dikenali maknanya seperti seperti itu. Nah, untuk skor diberi nilai 1 apabila pasien tidak dapat bersuara walaupun diberikan pertanyaan apapun. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon terakhir pada penilaian GCS yaitu respon motorik. Skor tertinggi dari respon motorik yaitu skor 6. Pasien diberi skor nilai 6 apabila mampu mengikuti perintah sederhana seperti mengangkat tangan, menunjukkan jumlah jari sesuai angka yang disebutkan oleh perawat, dan melepaskan genggaman. Pasien diberi skor nilai 5 apabila mampu menunjuk tempat. Nah, tempat rangsangan yang diberikan seperti pada sternum. Pasien diberi nilai skor 4 apabila dapat melakukan fleksi atau menjauhi dari rangsangan yang diberikan oleh perawat, tetapi tidak mampu menunjukkan lokasi atau tempat rangsangan pada tangannya. Kemudian pasien diberi skor 3 apabila dapat melakukan fleksi abnormal, bahu aduksi, fleksi dan pronasi lengan bawah, fleksi pergelangan tangan. Dan apabila diberi rangsangan nyeri, melakukannya itu dengan fleksi abnormal. Nah, pasien diberikan nilai skor 1 apabila fleksi abnormal atau bahu aduksi dan rotasi internal
ekstensi lengan bawah, fleksibel gelangan tangan, dan ditunjukkan dengan mengapa bila diberi rangsangan nyeri. Nah, dari respon-respon tersebut, skor tertinggi dari GCS untuk kesadaran penuh yaitu adalah skor 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian kesadaran pada pasien dengan menggunakan skor GCS dengan standar operasional prosedur yang baik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Nurul Hasana. Di sini saya yang bertugas untuk merawat Ibu pada shift pagi hari ini ya. Nah, Ibu nanti bisa memanggil saya dengan perawat dulu. Mohon maaf Bu, sesuai dengan prosedur di rumah sakit kami, bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Jumiyati. Tanggal lahirnya? Tanggal lahir 15 Juni 73. Alamatnya Bu? Kembaran Kuliran Bayu Sono Bujuran. Ya, benar ya dengan Ibu Jumiyati. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale untuk mengetahui tingkat kesadaran dari Ibu. Nah, nanti untuk prosedurnya saya akan cuci tangan, kemudian saya akan memeriksa untuk respon membuka mata Ibu atau eyes, kemudian saya akan memeriksa respon verbal, kemudian respon motorik. Kemudian saya akan mencatat di buku rekam medis Ibu yang sudah saya bawa ini. Nah, nanti di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Saya mencuci tangan, apakah Ibu sudah siap? Baiklah, nah untuk tindakan yang pertama yaitu saya akan mengecek respon membuka mata Ibu. Tadi saat saya kesini, Ibu sudah membuka mata secara spontan tanpa diperintah atau disuruh, kemudian tanpa rangsangan nyeri. Nah, di sini Ibu mendapatkan skor yaitu 4. Nah, untuk tindakan yang kedua yaitu saya akan memeriksa respon verbal Ibu. Ini tahun berapa Bu? Tahun 2020. Bulan Mei. Oh ya, nah Ibu di sini dengan siapa? Anak saya Ya, ini di mana ya Bu? di rumah sakit. Oh iya, di rumah sakit ya, benar ya. Nah, saat saya tanya kepada Ibu dapat menjawab dengan tepat sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Nah, Ibu mendapatkan skor nilai 5. Untuk yang ketiga saya akan memeriksa untuk respon motorik Ibu yaitu refleks gerak. Nah, Ibu bisa diangkat kedua tangannya Ibu. Oh iya, bisa ditunjukkan jari 7. Oh iya, untuk 5. Oh iya, bisa menggenggam keduanya Bu. Oh iya, baik, dikembalikan lagi Bu. Nah, di sini untuk respon motoriknya Ibu mendapatkan skor 6 ya. Ibu dapat menggerakkan anggota gerak Ibu dengan spontan dan dengan sesuai dengan perintah ya, skornya 6. Baiklah Bu, saya catat terlebih dahulu ya di buku catatan ya. Baiklah Bu, saya rapikan kembali ya. Iya. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baiklah Bu, saya sudah selesai mencuci tangan. Sekarang saya akan melakukan evaluasi ya Bu. Nah, setelah selesai melakukan tindakan, bagaimana Bu perasaannya? Oh, enak ya. Nah, saya akan membacakan hasilnya ya Bu. Tadi saat saya melakukan tindakan, Ibu dapat berorientasi dengan baik, Ibu dapat mengikuti perintah saya dengan baik, Ibu kooperatif. Nah, ini benar dengan Ibu Mayati ya. Nah, saya
saya bacakan hasilnya. Untuk tingkat kesadaran ibu, skor totalnya yaitu 15 dengan respon membuka mata dengan skor 4, kemudian respon verbal yaitu 5, sedangkan respon motoriknya 6. Semuanya normal ya Bu, dengan tingkat kesadaran penuh. Kemudian BCS-nya dengan skor 15, fokus negatif. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Nanti saya akan kembali ke sini lagi 2 jam lagi untuk memberikan obat kepada ibu. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, baiklah, jika tidak, saya izin kembali ke ruangan terlebih dahulu. Semoga ibu lekas sembuh ya Bu. Ya. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi Bu, bisa membuka mata? Bu, bisa membuka matanya? Pasien tidak respon sama sekali. Bu, ini tahun berapa? Tahun 2020. Sedang di mana ini Bu? Rumah sakit. Oh iya. Bu, ini sedang di mana? Dan di rumah. Di rumah? Kesini sama siapa Bu? Nggak tahu ya. Oh iya. Bu, namanya siapa? Umur saya 40 tahun. Bu, namanya siapa? Ah, Bu, ini dengan ibu siapa? Bu, ini sedang di mana? Pasien tidak dapat bersuara. Bu, bisa diangkat tangannya? Coba ditunjukkan jumlah jari 7. Oh iya. Pasien tidak merespon, tidak ada fleksi abnormal.